Penting nggak sih perempuan itu melanjutkan pendidikannya? Ya penting karena dia akan mendidik anak-anaknya nanti. Tapi sebenarnya ada salah satu yang dikorbankan ya, Mbak, agak sedikit dikorbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Masih dalam edisi baru selesai wisuda, masih dengan seragam yang lengkap. Saya akan ngobrol-ngobrol sama Mas Suami soal pendidikan. Pertanyaannya adalah, kenapa sih Bang, Abang tuh semangat banget, mulai dari semangat nyuruh adik kuliah, semangat banget ketika adik ujian promosi doktor, tiba-tiba datang kan, bukan tiba-tiba datang dan tiba-tiba ngasih surprise kan, ini kan videonya nih. Ada anak-anak, Masya Allah. Terima kasih Mas. Masya Allah. Tuh ngasih surprise dan mukanya happy banget. Saya tuh inget ya, muka suami saya tuh happy kalau kelahiran anaknya dan wisuda istrinya. Itu yang paling mukanya yang happy. Kemudian sekarang juga semangat banget ketika wisuda, pagi-pagi udah mandi, yang biasanya mandinya nanti-nanti. Ini pagi-pagi banget udah mandi, udah pakai baju rapi, padahal sayanya belum rapi, belum mandi. Tapi beliaunya udah rapi. Kenapa sih? Apa yang membuat Abang semangat seperti itu? Ya semangat lah, karena kan nggak semua orang bisa seperti itu, ya kan? Bisa sih kalau mau, Bang. Jadi ya kan, Bang? Ya bisa, tapi kan nggak bukan prioritas mungkin ya. Prioritas masing-masing kan semuanya. Dan jadi saya lihat Oki bisa seperti itu, ya saya dukung, saya support, ya kan? Potensinya besar, makanya saya mendukung penuh kegiatan Oki. Tambah lagi ya harus bagi waktunya ya luar biasa gitu. Nah, menurut Abang, ketika adik kuliah ini, kan Abang menemani adik kuliah S2 sampai S3 kan, apa sih perbedaan adik kuliah dan adik nggak kuliah? Apa sama aja apa gimana gitu? Ya kalau kuliah nggak kuliah sih selama ini kan sempat S2 kan selesai kan mau berhenti dulu bentar kan? Dulu kursus ini. Saya pikir ngapain, mendingan S3 aja langsung gitu kan. Akhirnya daftar kuliah gitu kan. Pertama daftar di PTIK, alhamdulillah diterima. Terus sempat Oki mimpi gitu kan, lulusnya di UIN ya gitu kan. Jadi besoknya siang itu langsung ke UIN bareng-bareng. Dan saat itu pas daftar itu hari terakhir pendaftaran. Tapi yang jelas itu adalah hari terakhir pendaftaran dan alhamdulillah sempat mendaftar. Jadi fun fact-nya adalah masuk UIN karena mimpi. Tiba-tiba mimpi kok jadi di UIN gitu. Jadi PTIK-nya tetap kuliah, di UIN-nya juga kuliah. Sempat PTIK nggak usah ya Bang gitu kan. Ya terusin lah kan, PTIK cuma hari Sabtu aja kuliahnya. Jadi nggak Sabtu Ahad ya? Dari hari Sabtu dari pagi sampai sore. Iya, kalau yang di UIN itu hari biasa 3 hari, jadi nggak full. Jadi anggaplah Sabtu itu tambahan dari UIN. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, perubahan diri adik sampai sekarang adik selesai kuliah. Perubahannya ya makin pintar, makin tersusun kata-katanya. Oh, berarti dulu nggak ini ya? Ya dulu makin kan, apa? Ya sempat juga kan dulu apa yang di kepala ya dikeluarin. Sekarang mikir dulu. Gitu kan. Benar-benar bagus nggak nih gitu kan. Dan ya sangat banyak ilmu yang didapat. Terus menurut Abang penting nggak sih perempuan itu melanjutkan pendidikannya? Ya penting karena dia akan mendidik anak-anaknya nanti. Dan insya Allah anaknya harus lebih baik dari ibunya, minimal sama. Jadi seorang perempuan itu menurut Abang penting untuk melanjutkan pendidikan, setidaknya dia bisa mengajari anak-anaknya. Karena ibu yang banyak waktu di rumah. Jadi karena umumnya laki-laki itu kan memang banyak di luar ya, Baya. Umumnya ibu juga paling banyak di rumah. Jadi walaupun pendidikan kepada anak oleh kedua orang tua, tapi karena ibu lebih banyak di rumah, jadi ibu yang memegang lebih banyak peranan soal pendidikan anak. Jadi itu kenapa sebabnya Abang
termasuk laki-laki yang setuju bahwa perempuan terus belajar dan disupport untuk terus belajar. Bang, tapi menurut abang gimana? Kan banyak juga orang-orang yang merasa tersaingi. Jadi istri saya nggak boleh. Kan ada yang nanya tadi bang, gimana kalau suami kita strata pendidikannya lebih di bawah dengan kita? Dan adik bilang abang S1 jurusan komputer. Kemudian abang izinkan adik untuk sampai S3. Pertanyaannya, menurut pendapat abang, ada juga orang-orang di luar sana yang merasa tersaingi, istrinya nggak boleh lebih tinggi, misalnya dalam hal pendidikan dibanding dengan dirinya, itu gimana? Itu pemikiran salah. Kalau bagi saya adalah Okinya jadi dokter, saya pun jadi dokter, karena kita satu, saling diskusi gitu kan. Jadi ya yang terbaik juga ada di Oki, yang buruk mungkin ada di saya juga, jadi mewakili lah. Jadi kalau Oki udah dokter juga ya saya bangga karena satu gitu kan. Jadi dan saya yakin dan mungkin saya fokusnya mungkin lebih ke bisnis, jadi untuk kuliah diwakilkan dengan Oki. Nah bisnis Oki, saya lebih ke bisnis, jadi Oki belajar. Jadi menurut Bang Ori ternyata nggak ada saing-saingan dalam suami dan istri. Justru kita saling support satu sama lain dan kita saling bangga kalau suami atau istrinya bisa berkembang, bisa melanjutkan potensinya masing-masing, asalkan tugas utamanya terjalankan dengan baik ya Bang. Ya, jadi benar-benar walaupun sibuk kuliah ya di rumah, kalau udah nggak ini ya tetap fokus sama ke anak gitu kan. Tapi harus suaminya harus ngalah juga kan gitu kan. Ngalahnya gimana Bang? Ngalahnya kalau lagi belajar anak nangis ya kita yang turun tangan. Jangan istri suruh kuliah tapi kitanya cuek gitu kan. Istri suruh kuliah, istri suruh ngerjain pekerjaan rumah, istri suruh jaga anak ya. Jangan ya. Jadi suaminya harus mewakili. Jadi kalau kondisinya wakil lagi nggak bisa ya saya turun langsung gitu. Ada ingat banget Bang, waktu ada dapat short course yang pergi ke Jerman atau Australia itu, banyak banget teman-teman sekalian istri-istrinya PhD, kuliah S3, dan suaminya itu rela loh untuk ikut istri sementara. Jadi suami kan jadi supir. Iya kan kalau di luar negeri begitu ya. Karena kan nggak mungkin kan hire orang jadi cari driver atau babysitter segala macam. Jadi ya banyak teman-teman saya juga pun di luar istrinya kuliah, suaminya ya udah nganterin, terus jagain anak gitu. Karena sana kan benar-benar nggak bisa kan untuk. Dan biasanya gantian, nanti setelah istrinya kelar baru gantian suaminya yang melanjutkan pendidikan. Jadi ada waktu saling mengalah satu sama lain untuk mencapai tujuan sukses bersama-sama. Udah ini oke sudah ada S3 gantian. Nah, saya nanti bisnisnya lebih yang kita luar, support gitu kan. Jadi ya nggak bisa sembarang aja syuting pun oke kan jarang tampil sekarang di TV gitu kan. Karena ya fokusnya kuliah. Adapun sekali-sekali ya dan masih juga ngurus anak yang lagi yang keempat kan yang baru lahir. Jadi nggak bisa tuh semua lagi lahiran terus kuliah, kan ada waktunya juga. Waktunya benar-benar diatur gitu kan. Jadi nggak bisa sekaligus. Ya gimana sih bagi waktunya? Ya bagi waktunya ya harus satu-satu sih sebetulnya. Nggak bisa ya. Lagi di TV ya kuliahnya nanti dulu gitu kan. Nah kuliahnya lagi libur baru muncul lagi di TV gitu. Kelihatannya kan saling beriringan. Tapi sebenarnya ada salah satu yang dikorbankan ya, Mbak. Agak sedikit dikorbankan. Kuliah sudah selesai, nah oke lagi syuting film sekarang. Baru bisa fokus. Bisa fokus. Nggak bisa tuh main film juga, kuliah juga nggak bisa. Jadi emang kelihatannya kan satu, tapi kan sebenarnya iya bergantian. Ada sedikit yang dikorbankan. Misalnya kayak yang saya pernah bilang juga, walaupun saya kuliah jalan, syuting jalan waktu S1 dulu, Mbak, ada syuting KCB jalan, kuliah jalan, tapi ada yang dikorbankan, yaitu kuliahnya 5 tahun, kuliahnya lebih lambat dibanding teman-teman lainnya. Oke gitu, terus ada pesan-pesan, Mbak, untuk orang-orang di luar sana, mungkin adik-adik nih yang ingin melanjutkan pendidikan, terkhusus para perempuan, dan juga teman-teman laki-laki lah, kalau seandainya, ini pendapat dari abang sih, mereka sekiranya mau melanjutkan kuliah, istrinya mau melanjutkan kuliah, kira-kira apa gitu? Kalau mampu. Ya kan? Kalau mampu dan mau ya Pak? Dan mau gitu kan. Kalau saya sebenarnya mau gitu kan, tapi kan karena fokusnya beda gitu kan. Ya biar oke lah gitu kan, oke kan buku tuh, depan buku tuh ya mau. Tapi Bang Ori ini kalau saya lagi fokus memang benar-benar beliau nggak ganggu sih. Maksudnya nggak ganggu tuh kalau saya lagi baca, lagi fokus tuh memang beliau akan menjauh gitu. Sayanya juga dibiarin aja gitu, dibiarin sendiri untuk saya fokus. Biasanya saya belajar tuh tengah malam. Anak udah sama saya nanti kalau nangis ya. Saya. Biasanya ada belajar jam berapa tuh, Bah? Jam 2 ya? Jam 2. Jam 2. Udah bangun, ya kan? Jam 2. Karena itu waktu terbaik dan terenak. Karena kalau udah siang, sore, aduh nggak fokus, anak-anak udah rame banget, udah fokus sama yang lain-lain, tapi waktu paling enak tuh jam 2 pagi sih. Dan 2 pagi seharusnya bisa mandi.
Kalau mau menyerap. Aduh, belum mandi sih. Iya. Pak Habibie kalau nggak salah. Harusnya mandi ya. Terus Bah, harapan Abang untuk adik berikutnya, kan adik udah selesai kuliah nih. Abang pengennya adik tuh gimana gitu? Ya sekarang ini kan masih ada S3 lagi yang belum selesai nih disertasinya. Itu dulu fokusnya gitu. Terus kelanjutannya mungkin ya maunya Abang sih maunya profesor ya gitu kan. Tapi pelan-pelan lah. Tapi kan profesor itu harus ngajar kan. Harus di satu kampus ya kan. Banyak kampus yang udah minta oke. Cuma masih timbang-timbang mau ambil yang mana. Jadi gimana nih Bang menurut Abang? Gitu kan. Ya sekarang ini fokus dulu lagi, jalanin dulu nih kan. Selesai kuliah dan jaga Sulaiman fokus nih. Fokus dulu nih, nanti kalau Sulaiman udah agak sembuh gitu kan, S3-nya yang disertasi udah selesai, baru mikirin lagi. Sekarang jangan dipikirin dulu gitu kan. Jalanin dulu aja gitu kan, yang depan mata. Gitu sekarang lagi ada syuting film gitu kan. Kenapa syuting film diambil kan, kuliahnya udah selesai, Sulaiman pun udah mulai alhamdulillah soundingnya sudah dilepas gitu kan. Kalau film udah selesai nanti ada lagi nih gitu kan, kita nggak tahu kan. Oke, jadi gitu teman-teman sekalian. Saya ingin mengucapkan makasih Abang udah support Adek dari awal kuliah. Padahal Adek bilang nggak mau lanjutin S2. Ingat nggak Bang waktu itu Adek bilang, Abang udah deh Bang, Adek nggak mau lagi deh S2-nya. Ya, kan kursus ini tuh ngapain deh, kuliah aja lah gitu kan, jelas gitu kan. Udah akhirnya daftar di PT IKI gitu kan, dan diterima gitu kan, kok pengen lanjut lagi. Bang, terus gini, satu deh sebelum ending, Abang kan lihat Adek tuh hobinya belajar ya, ya kan? Ada orang kan hobinya beda-beda. Jadi teman-teman sekalian ini fun fact ya. Dulu waktu ta'aruf saya bilang sama suami saya punya kekurangan dan saya anggap itu sangat kekurangan dan kelemahan buat saya. Yaitu saya tidak bisa memasak. Dan itu kekurangan besar menurut saya. Bagi saya tidak. Nah, Bang Ori alhamdulillahnya menerima itu. Dan itu tuh kan luar biasa gitu. Sesuatu yang saya nggak bisa dan saya nggak terlalu hobi sebetulnya untuk memasak. Walaupun itu sangat penting, tapi ternyata Bang Ori menerima itu. Dan Bang Ori tahu hobi saya justru belajar dan Bang Ori support di situ. Ya kalau masak kan bisa diwakilkan dengan yang lain kan. Waktu itu kan waktu nikah wakil kan saya punya restoran. Jadi pikir beli aja atau dikirim ke rumah kan. Walaupun ya sesimpel itu sih saya mikirnya gitu. Walaupun tipe suami beda-beda ya. Terus Abang ngeliat hobi istrinya belajar nggak apa-apa? Nggak apa-apa karena kan ya pikirnya ya itu kan. Jadi anak saya dididik dengan ibu yang suka belajar. Dan terbukti ya sekarang pun saya lihat kan kalau anak kan urusan anak tuh saya nggak ikut campur, mau sekolah di mana segala macam udah oke yang mencari. Sampai kuliah pun sekarang anak mau kuliah di mana pun udah kita bahas gitu kan. Jadi dan saya nggak didapat waktu kecil gitu kan. Jadi dulu waktu kecil ya mungkin karena pendidikan orang tua saya juga tidak sampai perguruan tinggi gitu kan. Tapi ibu saya pun, bapak saya pun pengen saya jadi minimal S1. Dan mau lanjut S2, S3 sih pengen lanjut ya. Cuman karena fokusnya udah fokus ke bisnis, kerja gitu kan. Kecuali kerjanya sudah jalan sendiri tanpa saya turun tangan gitu kan. Mungkin pengen sih gitu kan lanjut lagi S2 atau S3-nya nanti. Oke, ya udah deh. Makasih buat Abang sekali lagi udah support Adek. Gak mungkin saya bisa sampai seperti ini tanpa dukungan dari suami, support sistemnya. Makasih buat Abang udah support Adek dan semoga ilmu ini bermanfaat khususnya buat anak-anak kita insya Allah. Semoga mereka menjadi lebih baik lagi daripada orang tuanya. Dan untuk teman-teman semua saling support satu sama lain dan semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah insya Allah. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dadah, makasih Abang. Assalamualaikum.